Hai rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Agustina Bayu Pramesti. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan aplikasi penugasan pada minggu lalu, yaitu aplikasi mengenai Recycle View. Nah, pertama-tama aku akan share dulu. Oke, sudah tampil Android Studio. Nah, di sini pertama-tama aku akan menjelaskan konsep dari penugasan ini terlebih dahulu. Jadi, seperti yang sudah diminta begitu, di penugasan kali ini itu diminta hanya 2 halaman saja, yaitu halaman main yang berisikan recycle view dan halaman kedua yaitu details yang berisikan description atau konten yang sesuai dengan, recycle view yang pengguna pilih begitu. Nah, untuk, recycle view-nya, jadi pertama-tama ya, ini kita bikin dulu XML-nya, ada activity main XML, ada activity details XML, dan ada item batch XML. Nah, aku akan jelasin dulu kenapa item batch ini itu nggak jadi satu aja sama activity main. Karena pada item batch XML ini itu digunakan khusus untuk membuat item, yang mana kalau misalnya kita membuat baru nih item, file item batch ini, maka di activity main nanti tinggal memanggil saja gitu. Jadi tidak eee, bekerja 2 kali begitu. Nah, aku akan jelasin dulu nih dari mungkin dari activity main dulu kali ya. Nah, yang pertama nih seperti biasa ya, cuman kasih text view seperti biasa. Nah, jangan lupa teman-teman kasih ID ya, lalu ada item count ini terserah teman-teman. Teman-teman mau ngasih 6 atau 5 bebas. Itu tergantung dengan isi yang akan teman-teman, berikan begitu. Nah, selanjutnya ada activity details. Di activity details ini ada, nama pantai, ada gambar, ada detail, dan ada kontennya ya. Jadi nanti, ketika aplikasi ini di-run, maka nama pantainya ini tuh akan menyesuaikan dengan, recycle view yang sudah kita, berikan gitu. Jadi, nama pantai dan isi atau konten ini nanti, datanya akan kita panggil sesuai dengan apa yang pengguna pilih di activity main, gitu. Selanjutnya ada item page.xml. Nah, di sini digunakan untuk struktural dari item ya. Jadi, di sini, saya ada 3 elemen, yaitu ada image, ada page name, dan ada, date type. Nah, ini berhubung aku belum ganti, jadi aku mau ganti sekalian. Gantinya page name, dan di sini ada, date type ya, gitu. Oke, kurang lebih begini. Nah, habis dari XML nih, aku bakal jelasin di, ini ya, di bagian Kotlin. Nah, pertama-tama nih, teman-teman bisa klik kanan, New, dan teman-teman bisa pilih ini, Kotlin class atau file. Nah, kalau aku di sini aku pakai ada 2 file, yaitu ada file batch dan ada batch adapter, gitu. Nah, sisanya ini aku pakai, activity. Jadi activity klik kanan ya, seperti tadi, lalu pilih empty views activity. Nah, ini sesuaikan aja teman-teman mau namain apa bebas. Oke, jadi aku akan jelasin dulu dari, file batch mungkin ya. Nah, di file batch ini digunakan untuk membuat objek. Jadi di sini aku ada 4 objek, yaitu ada image, ada name page, ada type page, ada type date, maaf, dan ada description. Nah, masing-masing objek ini memiliki tipe data yang berbeda gitu, contohnya di image. Kenapa saya pakai in, karena untuk menyimpan di database itu, database itu hanya menerima gambar yang berbentuk in, jadi dia tidak bisa menyimpan gambar kalau, data atau tipe datanya itu string, begitu. Oke, selanjutnya ada batch adapter. Nah, di sini mungkin aku, sudah nambahin catatan kecil ya. Jadi pertama-tama nih ada type alias. Nah, digunakan buat apa sih? Jadi, itu tuh jenis alias yang digunakan untuk mendefinisikan tipe fungsi yang akan dipanggil ketika elemen di recycle view diklik, begitu. Dan selanjutnya, di sini, ada funbind ini digunakan buat apa? Jadi funbind ini merupakan metode yang digunakan buat, mengikat data objek batch ke tampilan view folder.
Nah, jadi metode ini itu digunakan untuk mengambil objek page sebagai argumen dan mengatur teks dan gambar pada tampilan berdasarkan data dari objek page, begitu. Oke, lalu selanjutnya ada ini ya, ada override fun get item count. Nah, metode ini itu digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen dalam daftar pantai list page dan memberikan informasi kepada recycle view tentang berapa banyak elemen sih yang harus ditampilkan begitu. Nah, dalam hal ini itu untuk mengembalikan jumlah pantai yang ada dalam daftar. Selanjutnya paling bawah ada override fun on bind view holder ini digunakan atau dipanggil itu ketika tampilan view holder perlu diisi dengan data pada posisi tertentu. Yang mana ini menerima dua argumen yaitu holder yang merupakan view holder untuk elemen pada posisi saat ini dan position yang mana posisi elemen dalam daftar. Selanjutnya ada details. Nah, kita seperti biasa kita menggunakan body file yang tadi. Oke, lalu selanjutnya ada ini ya. Jadi bagian ini tuh digunakan untuk mengambil nilai dari intent dengan nama extra yaitu page image contohnya dan menyimpannya dalam variabel page photo. Jadi kalau misalnya namanya page name, ya maka dia akan menyimpannya dalam variabel page name. Begitu pula dengan content page, begitu. Lalu di bawahnya ini with binding ini digunakan untuk mengakses tampilan pada layar detail yang didefinisikan file layout dan mengisi tampilan dengan data yang sesuai. Gitu. Lalu pada file main activity kita gunakan binding. Di bawahnya binding ini ada bagian atau ada fungsi ya yang digunakan untuk menginisialisasi adapter page adapter dan mengatur act atau aksi yang akan dilakukan ketika elemen recycle view diklik. Nah, jadi jangan lupa ya ketika kita menggunakan put extra kita juga berikan perintah start activity page intent ini digunakan buat start atau memulai activity page intent ini ya yang sudah kita buat. Lalu di bawahnya ada with binding, yang mana digunakan untuk mengatur recycle view atau RV disaster dengan adapter yang telah dibuat, yaitu adapter page dan mengatur tampilan layout menggunakan Grid Layout Manager. Nah, teman-teman di sini karena aku belum ganti namanya ya, jadi ini mungkin bisa aku hapus. Jadi RV page. Gini. Nah, jadi teman-teman ini berhubung namanya belum aku ganti, jadi teman-teman bisa ganti aja. Jadi ini diabaikan aja. Nah, yang bawah ini ada fun generate dummy itu digunakan untuk mengembalikan daftar objek page dan digunakan untuk menginisialisasi data pantai yang akan ditampilkan dalam recycle view. Menggunakan data dummy yang statis untuk menginisialisasi objek-objek page. Jadi di sini dia akan memanggil data dari alamat atau ID yang sudah kita tuliskan begitu. Yang mana nanti akan ditampilkan pada tampilan di item page begitu. Oke, selanjutnya aku akan jelasin bagian drawable. Caranya kita untuk menambahkan gambar. Nah, jadi untuk menambahkan gambar seperti ini yang nantinya akan tampil di bagian item page itu. Nah, ini teman-teman bisa aja copy gambar di file teman-teman, lalu dipaste aja di folder ini. Nah, kalau udah nanti direfactor dan teman-teman ganti aja namanya bebas gitu. Jadi ini aku ada kurang lebih ada 6 gambar pantai yang aku mention gitu. Nah, selanjutnya pada bagian colors aku juga mengubah sedikit. Jadi ini aku menambahkan warnanya blue dengan themes-nya ini aku jadiin color primary. Jadi yang mana nanti kalau misalnya teman-teman run aplikasinya itu bakal tampil di bagian atas begitu. Nah, aku juga mau jelasin mengenai strings ya. Jadi strings ini digunakan untuk memberikan kalimat atau paragraf ya yang teman-teman mau mention di details-nya gitu. Jadi ini teman-teman bisa mengekstrak
teks yang teman-teman sudah cari gitu, teman-teman sudah punya, teman-teman bisa langsung ekstrak aja. Gitu. Nah, selanjutnya, jangan lupa untuk Blue Gradle ini teman-teman ubah ya. Jadi, menyesuaikan aja. Kalau di tempat aku, pakainya 34. Kalau di Android Studio dengan versi yang lebih bawah, kayaknya 33 gitu. Nah, dan yang terakhir di Android Manifest ini sebenarnya nggak ada yang diubah sama sekali. Jadi tetap yang pertama yang kita open aplikasi yang bukan aplikasi ya, tampilan yang akan dilihat oleh pengguna pertama kali yaitu main activity. Jadi jangan lupa ini diganti menjadi true dan ditambahkan intent filter di dalamnya begitu. Oke, jadi itu penjelasan kodenya dan aku akan run. Nah, teman-teman bisa pakai emulator atau HP ya atau device ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Aku akan klik. Nah, maka untuk detail ini dia bisa di-scroll ya. Oh iya, ini kita nggak perlu nambahin scroll view sama sekali karena udah otomatis dia bakal nge-scroll. Tapi kalau teman-teman mau nambahin silakan. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak nambahin karena ini sudah otomatis gitu. Ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi dia akan menampilkan nama pantai sesuai dengan the circle view yang saya pilih. Dan detailnya pun juga dia menyesuaikan. Oke, kurang lebih begini ya teman-teman. Oke, begitu penjelasan dari saya mengenai aplikasi Recycle View pada kali ini. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Saya mohon maaf, terima kasih semuanya.